Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini. Sebelumnya kan kita udah bahas sedikit tentang GET ya. Nah, sekarang di video kali ini aku mau bener-bener kayak kita ngoding dari awal gitu kan, ngejelasin dari awal. Kalau kemarin kan tinggal kayak ganti-ganti gitu kan ya. Nah, sekarang aku mau jelasin dari awal lagi gitu kan. Dalam pembuatan fungsi untuk si GetX ini teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa dihapus dulu. Kemudian kita bisa buat kelas ya. Kita buat STL dulu, stateless. Stateless ini apa sih teman-teman? Yaitu jenis widget yang bersifat statis atau dia tuh nggak berubah-ubah teman-teman. Dia tuh yang tidak memerlukan apa ya, perubahan data. Jadi dia tuh bersifatnya tuh statis gitu, tetap gitu kan. Kayak misalnya kita kan mau nampilin si UI doang gitu kan, kayak tok halaman ini gitu, nggak berpindah-pindah mana-mana. Nah itu bisa memakai stateless gitu. Oke, di sini aku mau buat dia namanya cos my app gitu kan. Oke, di situ di sininya kita buat widgetnya. Ini si material app gitu kan. Di situ di dalamnya itu kan ada namanya home. Nah, si home ini kita bungkus dengan scaffold gitu kan. Kenapa harus dibungkus scaffold? Soalnya coba kita running dulu. Kalau dia nggak dibungkus scaffold itu teman-teman, nanti di sini tuh ada kayak garis silang-silang gitu. Nah, makanya harus dibungkus dengan scaffold gitu kan. Bis itu karena kita mau ngisi bagian atasnya judul gitu, maka gunakan si up bar. Dan ini kita bisa kasih background color uniknya di sini, uniknya di Flutter itu dia tuh manggilnya 2 kali gitu teman-teman. Ini kita running, coba kita running. Nah, dia udah muncul si avatarnya. Karena kita pakai ini ya, kita pakai web Chrome gitu, jadinya GitHub bar-nya kayak harus dibuat manual gitu. Kalau misalnya nggak pakai ini, dia tuh bisa teman-teman kayak otomatis gitu ada up bar-nya. Kemudian kita buat body. Body ini isi bawah up bar ini ya. Nah, di body ini kita mau supaya tulisannya ke tengah, maka kita gunakan center gitu kan. Center, terus kita buat widget, satu widget kan. Maka kita gunakan child tuh pakai text. Kita mau tulisannya tuh kayak angka. Oh gitu kan, coba running. Habis itu teman-teman kan di sini angka kan. Habis itu kita mau nge-style si tulisan karena kan itu masih kecil kan ya. Nah, kita mau nge-styling to style textile, karena tulisannya mau kita style kan font size. Nah, font size-nya ini kita kasih ukuran 35. Nah, terus teman-teman di bagian
kita mau supaya dia nih berubah-ubah gitu kan. Jadi kita panggil float activation button. Terus dipanggil lagi float action button. Habis itu on presentnya kita pakai kurung kurawal gitu kan. Kurung biasa sama kurung kurawal. Nanti ini yang akan mengaktifkan button kita tuh mau kemana gitu, mau diapain gitu kan. Nah tapi teman-teman, kan ini kan kita pakai get ya kan, daripada teman-teman kudu ke webnya gitu kan, kayak installing gitu kan, terus nyalin. Nah di sini ada plugin yang mudahin teman-teman. Namanya itu adalah ini, PubSpec Assist. Nah jadi nanti tinggal teman-teman gimana cara makainya. Jadi teman-teman tinggal nanti di sini ya kan, di sini ada namanya, harusnya sih muncul, mungkin karena baru jadi PubSpec nih. Nanti tuh ada judul si itunya kan, si PubSpec Assist. Nah PubSpec Assist kan, PubSpec nih, add update dependence ya. Ntar teman-teman klik, habis itu ntar teman-teman kemudian baru ketik si get. Kan aku udah pakai get ya kan, jadi nanti teman-teman tinggal ketik si get, karena kan framework yang mau kita pakai kan si get 4.32. Nah dia nanti 473, sorry. Ntar dia otomatis akan ngedownload si get yang versi terbarunya gitu. Nah terus jadi kan di sini kita bakal kasih namanya logika ya kan. Logika dia tipe datanya var count gitu kan, sama dengan 0. Kita mau buat si tombolnya itu dia berfungsi, jadi kan sama dengan 0. Nah terus functionnya void add gitu kan, void add. Void add gitu kan, terus udah diisi nih metodenya apa, count. Jadi kita bakal si 0 ini bakal nge-count atau nambah gitu kan, plus setiap 111 gitu angkanya. Nah teman-teman, di dalam get ini ada namanya reaktif ya. Nah jadi reaktif itu dia akan ngebuat si ininya gitu kan, si aplikasi ini kayak terus berjalan aktif gitu loh maksudnya. Maksudnya kayak misalnya kan kita kan mau nge-count kan, otomatis nambah gitu kan. Nah, dia akan buat supaya si halaman ini jadi aktif gitu loh. Nah, pakai apa? Di sini teman-teman bisa pakai namanya itu titik OBS. Agar apa? Agar bisa diobservasi setiap ada perubahan gitu. Jadi OBS ini merupakan observasi yang akan memantau halaman ketika ada perubahan. Tuh teman-teman. Nah, di bagian teks ini tuh kita bisa bungkus ya, OBX.
Ya. Nah, dia akan membungkus si OBX gitu kan. Coba kita. Nah, dia akan memunculkan error. Kenapa? Karena si OBX ini harus punya sesuatu yang mau diobservasi. Kalau teman-teman cuman kayak gini doang, itu bakal error gitu kan. Karena nggak ada yang mau diobservasi. Karena Nah, karena di sini kan belum ada yang diobservasi kan. Karena di sini kita nulisnya var count gitu kan, yang mau OBS-nya tuh count, maka kita perlu panggil di sini teman-teman. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah dengan itu panggil si count gitu kan. Nah, ini udah ada yang mau diobservasi. Seharusnya sih udah nggak error ya. Nah, udah nggak error kan. Cuman kita mau menambahkan gitu. Kita kan membuat bertambah gitu kan. Otomatis kita harus panggil di sini kan. Kita panggil di sini si functionnya ya kan. Functionnya itu si add. Karena dia kita mau setiap klik ditambah itu dia akan muncul 1 gitu. Nah, maka dia akan bertambah angkanya gitu. Jadi kita punya function, kita punya tipe count yang sifatnya itu OBS, observation. Jadi dia bisa mengganti-ganti gitu. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mau ubah lagi nih. Kita mau misalnya di sini kita isi nama saya. Ini kecil aja deh. Nama saya misalnya Maimunah gitu. Huruf kecil aja, Maimunah gitu. Nah, kita mau supaya ketika logikanya gini. Bentar. Kita mau logikanya supaya si bentar. Pokoknya kita mau logikanya gini teman-teman. Kan nanti muncul sih nama saya Maimunah kan. Nah, kita mau supaya nanti si Maimunahnya ketika kita pencet klik tombol ini, dia akan huruf besar semua, uppercase kan. Nah, jadi gini caranya adalah kita pertama di sini bikin dulu gitu folder ya. Misalnya folder models. Di sini kita mau bikin di sini. Kita buat folder model. Nah, dimana di dalam folder model ini kita mau buat file misalnya si orang. Kan? Nah, di sini kita buat kelas terlebih dahulu. Kelas gitu kan. Kita pilih yang ada Flutter
Flutter get dart. Ya di sini Flutter get kelas orang. Kalau buat kelas kan huruf harinya harus kapital ya. Kita pakai kelas orang. Sini jangan lupa kita import dulu. Package get dart. Nah, di sini kan kita bikin kelas orang. Nah, habis itu di sininya kita isi var tipe datanya var, terus nama gitu. Nama sama dengan tadi siapa? Maimunah. Titik OBS karena kita mau dia supaya ke observasi. Di situ kita mau kasih umur juga. Var umur sama dengan 25. OBS juga. Nah udah, habis itu kita kembali ke sini. Kita mau panggil dulu bentar. Nah, kita mainnya di bagian ini. Tadi kan kita udah buat ini kan, apa namanya? Kelas orang kan. Nah, kita tinggal panggil di sini di dalam kelas stateless widget ini. Kita panggil tipe datanya kan var. Terus kita buat kayak semacam objek orang sama dengan, nah baru di sini kelasnya kita panggil orang. Habis itu ini jangan lupa diimport. Caranya gimana supaya diimport otomatis? Kita pakai yang tadi guys. Jadi kita orang can be accessed into trailer replacing. Jadi nanti dulu aja. Habis itu baru di bagian sini tuh kita ganti. Jadi apa? Jadi kita panggil kan tadi kan OBS tuh harus ada yang mau diobservasikan. Nah, makanya di sini kita panggil si variabel orang. Panggil si ini kan orang itu. Di sini kita panggil orang titik nama kita pakai si nama titik value-nya. Nah habis itu di bagian tunggu bentar, ini kok nama saya bener kok. Oh ini. Nah, nama value gitu kan. Nah, habis itu di bagian float-nya ini di on process, apa yang mau diproses gitu kan. Nah, di sini kita mau proses orang
titik nama ini titik nama titik value ini sama dengan kita panggil lagi orang nama value ini mau kita uppercase gitu kan. Oke, kalau udah kayak gini, itu kita coba refresh. Nah, harusnya di sini tuh berjalan. Nah, mungkin karena ini juga ngaruh kali ya, karena aku pakai Chrome gitu ya kan. Tapi rumusnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita sini panggil dulu si kelasnya. Habis itu baru di sini kan kita karena ini OBX gitu kan. Jadi dia harus perlu namanya di observasi. Ini yang kita observasi orang, kita panggil objeknya kan orang, terus nama, terus value-nya kan. Terus di bawahnya kita ini panggil kan orang value ini itu sama dengan orang nama value to uppercase. Nah, kita mau coba kalau misalnya dia nggak pakai OBS gitu kan. Caranya adalah bisa kita hapus. Enggak. Aduh. What happened? Ini nama kita. Ini kita terus kita pakai konstruktor kan kita nggak masukin value-nya kan, kita pakai namanya konstruktor. Di sini kita panggil. Nah, kalau konstruktor itu dia harus sama kayak kelasnya. Kalau kan kelasnya orang kan pakai huruf kapital, nah konstruktor tuh sama teman-teman. Terus tuh this titik nama koma this titik umur kayak gini kan. Terus di bagian mainnya sini, di sini berarti kita buat sebuah model gitu kan, ini kan orang. Nah, berarti kita panggil nih di sini nama si Dina gitu kan. Terus umur. (25) gitu. Nah, habis itu baru dari model ini itu kita OBS. Karena kenapa? Karena kan kita mau pakai OBX kan di child ini, otomatis harus di
observasi kan, jadi titik OBS. Nah, cuman value-nya ini kita ubah dulu, dia ngeluarin si value dulu, baru nama. Jadi dia value dulu, baru nama. Sini nama. Sini, jadi kita keluarin value dulu, baru nama kan. Nah, kemudian si tombolnya ini mau diapain? Nah, tombolnya ini kita hapus dulu aja. Nah, di sini kita panggil orang titik update. Kita update dulu. Nah, yang diupdate itu model kembalian. Enggak ada yang ngebuka atau itu dari tadi semua. Model kembalian. Model kembalian itu kita di sini kita panggil lagi model kembalian titik nama. Sama dengan kan kita mau manggil si nama kan, jadi sama dengan model kita panggil lagi model kembalian titik nama titik to string, karena dia kan sifatnya string, titik to uppercase. Itu di sini kita kasih titik koma. Nah, cuman ini bentar. Ini juga kita kasih. Oh, yang bagian ini itu dari orangnya. Jadi sini orang update model kembalian orang nama. Orang sini kita kasih value nama. Terus orang di sini kita kasih value titik nama gitu kan. Terus string coba kita zona kecil kita klik, nah jadi huruf besar. Oh ya, tadi yang pertama itu karena belum aku klik, jadi dia masih huruf kecil. Nanti teman-teman bisa coba klik aja. Nah, terus kalau misalnya ini kita nggak usah model kembalian ini, berarti nggak berguna. Orang update, orang value, coba kita refresh.
Dina, nah nama saya Dina. Nah, jadi itu untuk uppercase. Jadi kita nggak observasi dari si kelas ini, tapi kita langsung dari si modelnya. Mana tadi? Nih ya, di modelnya. Nah, selanjutnya kita bakal buat sesuatu yang lebih rumit lagi, namun terstruktur ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai controller. Di sini kan sebelumnya kita punya class controller. Nah, di sini kita bisa buat file baru namanya orang controller. Oke. Nah, di model ini, di yang si kelas orang ini kita mau supaya dia jadi OBS dulu. Ya, value-nya OBS, Ningda Maimunah. Itu di bagian si orang controllernya ini kita pakaikan kelas orang controller. Itu extend dia extend ke si get controller. Get controller. Oh my god. Di sini and get controller. Nah, di sini kita harus mengimport terlebih dahulu. Package get slice get that ini ya. Di situ di bawahnya kita import juga sih. Import titik models orang. Oke. Di sini kita bikin controller final. Caranya itu kan final orang. Kenapa pakai final? Berarti tandanya si data nggak bisa diubah-ubah. Dia udah final. Orang C gitu kan. Bikin objek sama dengan get titik path
orang controller. Orang controller. Orang controller. Titik. Di bagian guys. Orang controller. Orang controller berarti kan habis itu di bagian terus di bagian OBS ini baru kita observasikan namanya berarti si orang C titik orang titik nama, terus di bagian si button itu kita panggilnya gimana ya? Sini kita panggilnya orang C titik panggil si nama apa berarti? Nih, nama si controllernya kan. Change uppercase. Coba kita refresh ini bisa dulu. Nah, ya jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai controller, jadi si kelas seperti kayak gini ya. Terus si controllernya teman-teman tinggal cukup di main.nya panggil si controllernya aja. Kelas controllernya change uppercase. Jadi cukup dipanggil si method. Jadi si objek ini kemudian si method. Nah, terus gimana kalau misalnya metodnya teman-teman tuh ada banyak? Ya udah, tinggal teman-teman tambahkan aja. Soalnya kan di controller teman-teman ini kan nggak pakai OBS ya teman-teman. Kalau misalnya pakai OBS tuh gimana? Nah, kalau misalnya pakai OBS berarti sama kayak tadi di di modeling dulu ya. Berarti kan orang. Terus di sini bentar. Nih, ini kan misal teman-teman nggak mau pakai OBS. Sini teman-teman ini. Nah, terus di sini tinggal nama. Misalnya namanya siapa? Joko gitu kan. Terus sini umurnya berapa misalnya? 45. Terus di sini baru nih dikasih si titik OBS. Nah, kalau misalnya mau pakai kayak gini, berarti di bagian ini tuh dibalik. Jadi orang value dulu baru si nama.
Terus karena kan kita kan mau orang terus kasih value dulu kan, objek terus ngasih value-nya dulu baru dipanggil lah si nama gitu kan. Nah ini juga sama. Nah terus definisikan dulu ininya apa. Coba ini ya kan toString gitu kan, toString to uppercase. Terus itu di main.nya tinggal kayak gimana coba, tinggal ini orang C kayak gini teman-teman kan, berarti kan getPath orang kontrol ini benar kan, cuman di bagian sini aja kita tambahkan si value dulu titik baru si nama. Nah terus ini tetap cuman coba kita bentar nama saya instance of orang, apa yang salah kan, orang si titik di sini di bagian ini ya harusnya kita pakai ini, harusnya dikasih si orang titik update. Tadi gimana? Nah terus si ini kita pindah ke dalam. Nah terus ini kita kasih itu, coba kita refresh. Kenapa nggak bisa ya guys? Ntar ya, coba kita di ini ternyata kita kelebihan titiknya 2 kali, jadi nah nama saya Joko. Nah gini ya, dia tuh lebih rumit cuman tuh lebih terstruktur gitu, kita bisa bedain mana modelnya mana controllernya gitu kan. Oke selanjutnya kita coba buat baru lagi, kita buat contoh yang lain. Kita hapus dulu, ini juga kita hapus dulu. Itu ini juga kita ganti jadi angka. Tekan. Oke, terus di bagian kita buat kan di controller itu kan ada orang controller, counter controller yang ini kita ganti. Kita ganti jadi kelas counter controller. Sini extend dulu, dia extend ke
ومن كان مريضا أو على سفر get x. فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا Oke, get سألتم x kit controller. Di situ di sini kita isi dengan var count أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم sama dengan 0 titik OBS. Kemudian kita buat sebuah metode void increment. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. Void increment gitu kan, count plus plus. Nah disitu di bagian main dartnya berarti kan kita panggilnya gimana coba? Di sini dulu ya kan. Jadi di sini bisa dua cara teman-teman, karena kan reaktif itu bisa dia tuh dua cara, ada OBX ada juga getX. Kalau misalnya kita pakai OBX dia tuh tidak punya argumen kan OBX tuh, jadi tinggal kita di bagian ini tuh kita tinggal panggil aja final count gitu kan, sama dengan get titik part, karena kan kita mau ngambil data part. Terus tinggal kita copy si ini kelasnya. Itu di bagian ini tinggal kita panggil dari dolar kurung count titik count. Terus habis itu di sini tinggal panggil deh si objeknya kan, count c titik si voidnya increment, dan kemudian kita refresh. Targets. Oh belum. Dia belum kita ini فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا. Sebenarnya kita refresh. Nah ini udah, ini kita. Nah dia udah bisa. Nah cara keduanya gimana? Cara keduanya itu kita bisa pakai getX. Jadi dia nggak perlu si ini, dia nggak perlu mana? Dia nggak perlu ini. Ini kita hapus saja. Nah kan error kan dia. Nah ini kita ganti
nol. يا أيها الذين آمنوا Terus habis itu ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو kan kita import kan. Nah, berarti di bagian chill. وإلى الله ترجع الأمور. Terus kita bungkus dengan ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت وإن الله شديد العقاب. الذين كفروا الحياة الدنيا ويشهدون الذين آمنوا والذين اتقوا ربهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق controller kan. Terus وما تركوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه والحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما gini teman-teman, jadi teksnya tadi itu enggak dihapus tapi di-cut, terus ini ditambahkan ke sini. Nah, jadi susunannya kayak gini. Di situ kontrolernya dari apa? Nah, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Kontrolernya kan dari apa? Karena dari ini nama controller kita definisikan dulu. Nah, ini kita hapus dulu. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Bentar guys. ولكن يواعدكم بما كسب قلوبكم والله غفور رحيم. Itu ada yang salah. Jadi kan center ini kurang-kurangnya Oke, kan udah kan, jadi yang tadi kelebihan di bagian apa ini kita isi angka dolar dolar controller
titik si count. Di jarak. Nah, terus habis itu ini titik value-nya. Value-nya kan. Habis itu, oh ya, ketika kita pakai get x ini kita perlu menggunakan init. Nah, sebelum menggunakan init, berarti di sini kita perlu bikin terlebih dahulu kita bikin di mana nih? Di child ini di sini. Kita bikin si init. Bentar. Salah. Nah, di sini kita bikin init. Init controller. Jadi di sini kita copy. Terus ini kita ctrl v. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kemudian incrementnya gimana kan untuk di sini? Kita pakai Indonesia. Kita pakai di incrementnya berarti di sini get titik find taruh v gitu kan. Terus habis itu titik increment baru kita panggil. Nah, kita refresh. Coba. Nah, dia udah bisa. Jadi ini ada dua cara ya untuk supaya dia reaktif. Bisa menggunakan OBS. Yang pertama yang kita coba, ada juga menggunakan get. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai get ini, kalau dia mau pakai get, berarti teman-teman perlu menggunakan si init ini. Init kemudian nama controller teman-teman. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya get find terus sama controller teman-teman baru dipanggil si increment. Increment itu dari mana? Dari model. Nah, dari ini metode si controllernya. Jadi intinya teman-teman di sini teman-teman mau gunakan getX atau OBS itu terserah, tapi tetap di sini di bagian ini tuh tetap dia tuh ada OBS, ya kan? Jadi intinya kalau misalnya sesuatu yang menggunakan OBS itu berarti sifatnya dia reaktif. Jadi sesuatu yang menggunakan OBS berarti dia reaktif. Entah di sini mau pakai getX atau OBS itu terserah. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke materi namanya simple. Oke. Nah, apa bedanya sih apa namanya simple sama si reaktif itu kan? Kalau misalnya kita pakai OBS itu kan dia akan nge-build langsung kan. Kalau ada perubahan tuh dia langsung cepat tanggap. Nah, sedangkan kalau simple itu kita nggak perlu pakai si OBS. Kita nggak perlu OBS, tapi dia setiap kali ada perubahan gitu kan dia akan langsung mengupdate. Jadi kita pakai di sini update namanya. Jadi kita nggak pakai OBS tapi pakainya update.
Kalau misalnya ini udah, terus cara makainya gimana? Cara makainya berarti di bagian, nah pokoknya kalau misalnya ini dia nggak pakainya get x tapi pakainya will. Nah terus dia tetap pakai init ya teman-teman, karena get kan dia tetap pakai init. Terus di sininya itu bukan value, jadi dia langsung value kita hapus, dia langsung controller count. Di sini udah bisa ya, coba kita reload. Nah ini belum, coba kita tambah. Nah dia udah bisa, jadi dia tetap manggilnya kayak gini ya kan, kita udah panggil increment, cuman bedanya adalah dia pakai get builder bukan get x. Kalau kita juga bisa nih teman-teman manggilnya, kalau misalnya nggak mau ribet pakai segala get find gitu kan, kita bisa mana get ini tadi kita komen, tapi di sini kita tambahkan final. Kita pakai final si gitu kan, final fungsi sama dengan get titik 4 terus controller. Nah gitu kan, habis itu terus cukup di bagian ini panggil count si. Kayak gini, cuman ini counter controller. Kita refresh. Nah ini udah bisa ya. Nah jadi kalau misalnya nggak mau pakai init bisa, dia teman-teman harus definisikan dulu di sini. Nah jadi itu dia bedanya si reaktif yang terdiri dari OBX sama getX sama simple. Jadi simple tuh kayak ya lebih simple, dia pakainya update di sini. Dia nggak pakai OBX. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.